Hi, welcome to our free course, and thank you for signing up. In this course, we'll be introducing you to a bunch of new ideas, and we call these life tools. And they're going to make you gain a great sense of self confidence in your work life, in your home life, and online as well. All of these ideas are coming from a principle called mental seeds, which is something that I learned during 25 years of studying in the Himalaya mountains with these masters. I'm doing this course with my team around the world. They've been studying and teaching with me for many, many years. And they're going to help you adapt these ideas to your particular country in your particular language. And I'd like to introduce them now. Let me introduce you to Kiki Kasution. Selamat malam, saya Kiki. Saya pertama kali mengenal prinsip Diamond Cutter itu di bulan September tahun 2014. Ketika itu saya diajak oleh teman saya, Patricia, untuk menghadiri acara sharing session di Jakarta yang waktu itu dibawakan oleh beberapa teacher dari Singapura. Saya sangat tertarik dengan prinsip ini dan kemudian saya langsung memutuskan untuk mengikuti workshop waktu itu karena masalah terbesar dalam hidup saya waktu itu adalah masalah keuangan. Saya selama 2 tahun terakhir dari tahun 2012 sampai tahun 2014 bisa dikatakan saya tidak mempunyai pekerjaan dan saya tidak mempunyai penghasilan tetap. Saat itu menurut saya adalah titik terendah dalam hidup saya karena saya tidak pernah mengalami hal itu sebelumnya. Sehingga untuk membiayai kehidupan sehari-hari saya waktu itu saya harus menjual beberapa barang milik saya atau beberapa aset yang saya lakukan waktu itu. Pertama saya menjual mobil dan kemudian saya menjual rumah. Dan pada saat saya memutuskan untuk mengikuti workshop saat itu sebetulnya keuangan saya juga tidak terlalu bagus karena waktu itu saya ingat sekali uang di rekening sisa penjualan rumah waktu itu hanya tinggal 20 juta dan waktu itu saya sedang bingung bagaimana untuk selanjutnya karena saya masih nggak kebayang saya harus melakukan apa karena untuk menjual aset pun tidak semudah yang diperkirakan. Tetapi waktu itu saya nekat karena saya berpikir mungkin ini adalah jalan satu-satunya di mana bagaimana saya bisa memperbaiki hidup saya. Setelah saya kembali dari workshop, waktu itu saya mencoba mempraktekannya. Yang saya lakukan adalah setiap pagi saya selalu minta kepada asisten rumah tangga saya untuk membeli makanan untuk sarapan. Dan saya selalu membeli 3 bungkus waktu itu, satu untuk saya, satu untuk asisten rumah tangga saya, dan satu saya minta dia untuk memberikan kepada ada ibu-ibu yang biasa menyapu jalan di dalam kompleks saya di depan rumah. Itu yang saya lakukan setiap hari. Dan kalau saya harus keluar rumah dan saya harus parkir, setiap saya membayar parkir, saya selalu memberikan uang lebih. Biasanya kalau kita membayar parkir, kita hanya sedikit membuka kaca jendela, paling saya memberikan uang tanpa melihat orangnya. Dulu saya melakukannya seperti itu. Tetapi saya mencoba berubahnya dengan saya selalu buka kaca agak lebar, saya kasih uang parkir dan saya selalu memberikan lebih
minimal saya kasih 5, 10 atau 20.000, dan saya selalu mengucapkan terima kasih ya Pak sudah membantu. Mungkin itu hal kecil, tetapi saya merasa bahwa untuk orang-orang yang bekerja yang kadang-kadang tidak terlalu diperdulikan oleh orang lain, mungkin perbuatan kecil saya itu bisa membuat mereka lebih merasa dihargai, lebih merasa senang, dan saya berharap uang lebih yang saya berikan, walaupun tidak banyak, itu bisa membantu kehidupan mereka setiap harinya. Karena itu juga yang saya inginkan dalam hidup. Hasilnya terlihat baik waktu itu, hanya dalam waktu 1 bulan lebih saya bisa menjual aset saya yang saya sudah pasarkan selama kurang lebih 10 tahun, tetapi tidak ada yang berminat untuk membelinya, dan waktu itu saya bisa menjualnya dengan harga yang baik dan bagus. Sebetulnya setelah saya bisa menjual aset itu, saya merasa bahwa untuk biaya hidup selama mungkin 2 tahun ke depan atau lebih sebetulnya sudah tercukupi. Tetapi saya harus memikirkan saya tidak bisa hanya menghabiskan uang yang saya terima saja, karena sebanyak apapun uang tersebut, kalau saya tidak mencoba untuk melakukan sesuatu yang untuk mendapatkan mendapatkan keuangan, tentu uang itu akan habis. Dan waktu itu saya teringat pesan dari teacher bahwa salah satu cara untuk menanam bibit yang paling baik adalah dengan melakukan 4 step. Karena yang saya inginkan adalah memulai suatu bisnis, maka saya mencari teman waktu itu yang ingin memulai bisnis atau yang sudah mempunyai bisnis tetapi ingin meningkatkan bisnis tersebut. Dan alhamdulillah waktu itu saya menemukan rekan 4 step dan saya mulai melakukannya. Setelah kurang lebih 4-5 bulan, saya mulai mendapatkan hasilnya. Waktu itu ada salah satu teman yang mengajak untuk join membangun sebuah bisnis, yaitu bisnis properti. Jadi kita berencana untuk membuat perusahaan developer yang membangun rumah di Bandung. Sementara saya waktu itu tinggal di Jakarta. Yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya saya bisa menjalankan bisnis ini sementara saya juga mempunyai kesibukan di Jakarta. Karena setelah saya mengenal prinsip Benjamin Carter, setelah saya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, pada awal tahun 2015, Teacher Jenny, Teacher Sugeng, dan Teacher Sintian meminta saya dan teman saya Patricia untuk mencoba mengenalkan prinsip Diamond Cutter ini ke lebih banyak orang di Indonesia, karena mereka merasa bahwa ini juga sangat diperlukan untuk rekan-rekan di Indonesia agar kehidupan mereka juga menjadi lebih baik.
Waktu itu yang saya pikirkan, anak-anak saya juga kuliah di Jakarta, saya juga harus menjalankan Diamond Wisdom Indonesia di Jakarta juga, sementara bisnis kedua saya itu ada di Bandung. Dan saya teringat waktu itu bahwa saya mengikuti kelas tentang level 8 kepemimpinan otomatis ini sebelumnya, dan saya waktu itu teringat bahwa oh ya, kalau saya ingin agar bisnis saya bisa berjalan dengan baik dengan kehadiran saya atau tidak, maka saya harus mempraktekkan apa yang diajarkan dalam di level 8 ini. Waktu itu yang sampai saat ini yang selalu saya ingat dan saya terapkan adalah setiap saya mempunyai masalah dengan orang-orang yang bekerja di perusahaan saya, adalah saya mencoba memposisikan diri sebagai mereka, apa sih yang mereka inginkan dari seorang pemimpin, atau yang saya pikirkan kalau saya ada di posisi dia, kira-kira apa sih yang saya harapkan. Kalau saya mendapatkan saya mempunyai masalah dengan bos saya, penyelesaian masalah seperti apa sih yang saya inginkan, dan saya setiap mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah dengan para pekerja saya mencoba memposisikan diri saya di posisi dia. Itu yang saya terapkan, dan alhamdulillah sampai saat ini perusahaan saya sudah berjalan kurang lebih 5 tahun, dan 3 tahun pertama di mana perusahaan itu baru dimulai, di mana sebetulnya sangat dibutuhkan keberadaan saya, tetapi alhamdulillah saya menemukan orang-orang yang sangat bertanggung jawab, sangat tahu apa yang harus dilakukan di pekerjaan mereka. Mereka mempunyai ide-ide yang sangat baik untuk memajukan bisnis ini, sehingga saya kadang merasa saya tidak terlalu diperlukan kehadiran saya di sana, walaupun untuk ide-ide yang cukup besar, mereka selalu meminta persetujuan saya, tetapi sebagian besar ide untuk menjalankan bisnis itu justru datang dari mereka, bukan dari saya. Itu yang saya alami, dan saya bersyukur sekali, dan saya berencana untuk memulai bisnis saya yang ketiga, yang juga akan saya buka di Bandung. Jadi saya akan membuka sebuah kafe di Bandung, dan saya juga merencanakan untuk menerapkan prinsip dalam kelas level 8 ini di sana, dan saya berharap saya juga menemukan orang-orang yang sangat tahu tugas mereka, sangat bertanggung jawab, dan mereka bekerja seakan-akan
perusahaan ini adalah milik kami bersama. Terima kasih, mungkin itu saja sharing dari saya.